selamat malam business planners. Welcome back di Business Q&A di Senin 16 Januari 2023 bersama Pak Bas. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau masih terputus sih teman-teman nih? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, gimana nih kabar teman-teman business planners hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan lancar untuk segala aktivitasnya, juga bisnisnya yang berjalan ya. Oke, kembali lagi kita di Business Q&A bersama Pak Bas tentunya di hari Senin. Hari ini tentunya kita mau bahas spesial topik nih, yaitu catatan mencari talenta untuk 2023. Kita menyambung pembahasan dari sebelumnya, dari pembahasan di Business Forum sebelumnya bersama Bu Evita. Kita akan bahas sedikit lagi nih bersama Pak Bas untuk teman-teman nih, supaya dapat mencari talenta yang baik, yang top juga untuk 2023 agar bisnisnya lebih berkembang lagi teman-teman. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ya ada teman-teman bisnis planners yang baru follow business.id dan belum kenal nih, dan belum tahu nih program-program yang ada di business.id itu seperti apa aja. Kita kenalan dulu ya. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas teman-teman, yang mana cukup satu kali investasi saja sudah bisa diakses kelasnya atau materinya seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya ya. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event, free session, atau pembelajaran secara gratis di business.id. Kita ada business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Business Q&A ini biasanya kita lakukan di hari Senin dan Rabu malam. Kalau di Senin malam bersama Pak Bas, lalu di Rabu malam bersama Pak Budi ya. Lalu ada Business Forum juga teman-teman di hari Sabtu. Nah, Sabtu besok kita akan kedatangan tamu spesial nih di Business Forumnya, itu Pak Rex Marindo. Nah, teman-teman nih yang penasaran banget untuk mempelajari apa yang akan Pak Rex jabarkan, boleh banget ikut di Business Forum kita besok di hari Sabtu. Teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya teman-teman. Gampang banget, gratis juga. Jadi teman-teman cuma masukin nama dan email untuk kita kirimkan invitationnya ya. Oke. Dan gak ketinggalan nih pastinya bagi business planners yang ingin lebih belajar lebih detail lagi untuk membangun value yang unik juga relevan, bisa mengikuti workshop value creation ya teman-teman. Kok nggak ada suaranya? Teman-teman mau tanya nih, suara saya sudah terdengar belum ya? Karena ada salah satu business planners nih yang bilang suara saya nggak ada nih. Jadi gimana nih teman-teman? Suara saya udah jelas belum ya? Boleh dibantu dijawab ya teman-teman sebelum saya lanjut nih. Gimana teman-teman, suara saya sudah terdengar? Nah, tadi ada yang bilang nggak ada suaranya di... Oke, jelas ya berarti. Mungkin agak di jaringannya nih, Kak. Dari mas.miss.id ya. Lanjut ya kita di workshop value creation tadi. Nah, untuk business planners yang mau mempelajari value yang membangun atau membuat value yang unik, yang relevan, tapi pembelajarannya langsung bersama expert, bisa banget ikut di workshop value creation nih yang akan diajar langsung oleh Pak Baskoro Hadi. Nah, workshop tersebut akan diselenggarakan, pada tanggal 30 sampai 31 Januari di Hotel Sangrila Jakarta. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id atau menghubungi Mbak @amelia_jiliansyah via DM Instagram ya teman-teman. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi teman-teman yang sudah merasa yakin banget untuk mempelajari value creation, untuk membangun value, bisa langsung ikut di workshop tersebut ya, karena pembelajarannya tentu sangat-sangat intensif, komprehensif, juga detail nih. Oke. Kalau untuk Februari saat ini belum ada jadwal yang terkonfirmasi ya, kego.gayop nih. Jadi mungkin yang terdekat saat ini baru value creation. Oke, ya teman-teman yang sudah bergabung langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Sambil kita menunggu Pak Bas, karena Pak Bas masih dalam perjalanan nih. Sebentar lagi akan sampai. Jadi yuk, sebelum Pak Basnya bergabung, teman-teman boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita tunggu Pak Basnya. Oke.
Dan hari ini juga sudah berlangsung ya teman-teman workshop ASBAM Advance nih. Jadi para peserta hari ini mengikuti workshop ASBAM Advance nih ya. Untuk para peserta yang sudah daftar, hari ini sudah mengikuti workshop. Tentunya workshop ini diajar langsung oleh Pak Budi Isman dengan detail ya pembelajarannya. Ada 12 pertanyaan yang harus dibahas bersama para business planners yang datang. Tentunya walaupun 12 pertanyaan sepertinya sedikit, tapi pembahasannya luar biasa dalam teman-teman. Jadi menurut bagi teman-teman nih yang penasaran banget untuk ikut workshop SBM Advance, bisa banget untuk menghubungi saya dengan chat WhatsApp business.id, di klik link pada bio Instagramnya ya teman-teman. Nanti kalau saya bantu untuk info lebih lanjutnya. Oke, saya cek tuh ya teman-teman di dari mana aja. Ada Kak Nelly Hajas dari Makassar ya. Ada Kak Aris dari Depok. Buat tetangga nih, saya di Depok juga nih. Yuk teman-teman yang lain, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Sebenarnya agak sedikit terlambat Pak Basnya. Tapi tidak masalah teman-teman, kita akan undang sebentar. Yuk teman-teman yang sudah bergabung langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Jadi kita tahu nih teman-teman yang sudah datang malam hari ini, gabung malam hari ini tuh dari mana aja. Agar mungkin lebih dekat juga ya, kita tahu nih, oh ini dari sini nih, dari Pak Aris dari Depok nih, gitu. Ada Kak Sismarda, Kak Rusman, lalu Kak Karisma Wardi. Oke. Ada Kak Rusman dari Tasik juga, siap. Oke, business planners yuk langsung drop nama dan domisilinya ya. Ada Kak Yulianto dari Jogja juga. Dari Sagala dari Singapura. Dia Sagala dari Singapura ya. Wah, mantap nih dari Singapura. Kak Ridwan dari Jakarta. Oke. Ini teman-teman yang hari ini ikut di workshop, mungkin ada yang sudah ikut di Business Q&A, boleh ya angkat tangan nih kalau angkat tangan ya. Boleh langsung drop nama dan domisilinya kalau misalkan sudah bergabung juga. Ada Kak Aulia dari Banjarmasin. Oke. Baik, ada Kak Fioniz UI 228. Oke, yuk teman-teman yang lain boleh langsung drop dan domisilinya ya. Oke. Ada dari Bukit Tinggi nih, Kak Lisa Uji. Oke, mungkin yang baru bergabung tadi belum sempat denger ya untuk pemberitahuan nih, ada bisnis forum kita nih di hari Sabtu besok bersama Pak Rex Marindo. Tahu ya teman-teman, Pak Rex Marindo ini merupakan CEO-nya Foodies nih. Jadi teman-teman yang merasa harus mempelajari terkait kuliner nih, marketing kuliner, bisa banget ikut di bisnis forum besok ya, di hari Sabtu 21 Januari bersama Pak Rex Marindo. Teman-teman, yuk buruan diklik link pada bio-nya untuk daftarnya, gampang banget, tinggal masukin nama dan email, nanti kita kirimkan invitation-nya ya. Nah, oke, ada Kak Ananda dari Bali juga. Dan pastinya nggak ketinggalan ada workshop value creation ya teman-teman, di tanggal 30 dan 31 Januari yang akan diajar langsung oleh Pak Baskoro Hadini. Untuk pembelajarannya, kita akan membuat value yang unik dan relevan agar bisnisnya nih bisa berkembang dengan baik tentunya. Karena yang namanya value merupakan hal yang penting ya teman-teman untuk menilai ini seberapa baiknya bisnis kita nih, seberapa baiknya produk juga. Jadi teman-teman yang merasa belum cukup baik nih dalam value-nya bisa ikut di workshop tersebut. Atau teman-teman yang merasa kalau workshop nih agak terlalu mahal nih, bisa ikut juga di e-course-nya. Kita sediakan e-course-nya yang lebih murah, lebih gampang diakses, lebih mudah diakses juga dengan pembelajaran dengan video pembelajaran. Teman-teman bisa ikut di e-course ya, value creation. Tinggal klik link pada bio Instagramnya business.id, nanti ada di menu daftar value creation. Teman-teman gampang banget untuk bergabungnya. Oke, sepertinya Pak Bas sudah bergabung, boleh dikirimkan undangan bergabungnya Pak? Oke, ini Pak Bas nih baru pulang teman-teman dari workshop SBM Advance, jadi mau agak
sedikit terlambat. Mohon maaf ya teman-teman karena agak macet juga jalanan di hari ini. Dan tentunya banyak business planners yang tanya-tanya juga sama Pak Bas di workshop hari ini. Selamat malam Pak Bas. Wah, baru sampai ya Malam, Pak. baru nyampe udah Malam. telat, Raisa. Nggak apa-apa Pak. Business plannersnya masih nungguin kok. Semangat mereka. Terima kasih, terima kasih. Gimana Pak jalanan tadi Pak? Macet Pak? So, dari area sana. Perjalanannya oke. Saya karena kena ganjil genap, jadi biasanya Iya. perjalanan 1 jam menjadi 1,5 jam tadi. Betul. Jadi makanya di luar dugaan, karena saya lupa hari ini genap, sementara mobil saya ganjil. Betul. Wah. Oke. Mungkin nih teman-teman business planners juga kepo ya Pak. Ingin tahu juga nih. Tadi SBM Advance seperti apa? Tentunya tadi saya lihat sendiri ya. Itu pembelajarannya detail banget. Menurut Pak Bas nih, gimana pembelajaran hari ini di workshop SBM Advance? Ya, tentunya menarik sekali karena gini, tadi pas saya mau pulang pun, jadi banyak yang bertanya ke saya lah mengenai hal-hal fundamental yang ditanyakan seputar mulai dari pricing, mulai dari team building, mulai dari brand, sampai dengan bicara soal value, bicara soal specifically industri kuliner. Nah, jadi dari situ terlihat, Raisa, maksudnya tuh pertanyaannya itu kadang-kadang tumpang tindih gitu ya, tumpang tindih. Kadang nanya langsung bicara soal tim, kadang nanya bicara soal brand, soal marketing, soal value. Dan di situ terlihat bahwa teman-teman memang banyak yang masih perlu bantuan untuk memetakan ya, memetakan bagaimana dan area-area apa saja yang perlu difokuskan untuk kita membangun bisnis. Jadi kan bagusnya di SBM Advance ya, yang difasilitate oleh Pak Budi Ispan itu, kita jadi diminta untuk membuka dulu nih, membuka dulu berdasarkan area-area dan jalan-jalan apa yang harus kita lintasi, sehingga paling tidak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ada 12 pertanyaan ya kalau di SBM Advance itu, akhirnya kita punya paling tidak pemahaman mendasar, fundamental mengenai bagaimana membangun bisnis itu ya. Nah, dari situ kalau teman-teman sudah bisa secara tahap bertahap, petanya sudah kita bisa lalui, biasanya akan banyak membantu gitu ya, membantu untuk melihat bisnis itu secara holistik atau keseluruhan, dan juga langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan secara fundamental. Nah, itu sih yang tadi yang saya amatin, dan kali ini walaupun ini baru hari pertama ya, itu sudah terlihat gitu bagaimana kebutuhan untuk melihat bisnis secara keseluruhan itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Itu sih. Oke, baik Pak Bas. Oke teman-teman sudah dengar ya, pasti detail banget pembelajarannya. Tentu juga Pak Budi juga mentoring secara langsung nih, ditanya juga secara langsung tentunya, nggak cuma di workshop SBM Advance tentunya. Pak Bas juga akan ngelakuin hal yang sama di workshop value creation nih teman-teman yang merasa ingin atau butuh banget nih untuk pembangunan value atau untuk membenahi value-nya lagi, bisa banget ikut di workshop value creation di tanggal 30 dan 31 Januari di Hotel Shangri-La Jakarta ya teman-teman. Untuk daftarnya gampang banget, bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di daftar value creation workshop ya. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai kehabisan seatnya, jadi langsung di daftar aja langsung. Oke. Karena sudah mendekati hampir jam 8 ya Pak, mungkin kita mulai juga nih, karena business planners tentunya udah mulai penasaran kita bakal bahas apa malam hari ini. Oke, business planners, malam ini
Pak Bes akan bahas topik menarik nih, yaitu catatan mencari talenta untuk 2023. Menyambung dari bisnis forum kita sebelumnya, kali ini Pak Bes akan langsung nih menjawab bantu teman-teman nih untuk memberikan catatan-catatan dari Pak Bes atau secara umum juga nih untuk mencari top talent nih untuk 2023 dan bisnisnya teman-teman. Oke, sambil dengerin sharing topik pembuka dari Pak Bes, tentunya teman-teman boleh langsung membuat pertanyaan atau yang sudah punya pertanyaan terkait topik malam hari ini atau di luar topik malam hari ini, boleh langsung di-drop di box Q&A tentunya atau di kolom komentar. Sebelum kita buka sesi Q&A-nya, kita terlebih dahulu dengerin sharing topik dari Pak Bes ya. Silakan Pak Bes. Oke, thank you. Terima kasih, Raisa. Selamat bergabung lagi teman-teman. Kayaknya baru kemarin ya, karena di bisnis K&A dengan saya kemarin Jumat ya Raisa ya. Jadi Betul Pak. diundur dari Senin sebelumnya ke Jumat dan sekarang sudah ketemu Senin lagi. Tapi saya senang dan tadi pagi pun pada saat saya ketemu Raisa di SBM, saya bilang nih apa namanya perlu diundur lagi nggak nih bisnis Q&A. Tapi bagi saya ada, janganlah, kalau bisa kita usahakan ya, kita usahakan Betul. sesi bisnis Q&A ini seregular mungkin, jadi banyak teman-teman yang bisa terbantukan lah ya. Nah, apa namanya malam ini topik pembukanya apa? Seperti biasa, saya rasa karena kemarin di Bisnis Forum hari Sabtu topiknya sangat menarik, ya, seputar strategi bagaimana mendapatkan talenta atau apa namanya employee yang berkualitas untuk organisasi kita. Jadi saya nggak bisa tidak untuk menggunakan atau meneruskan topik itu di malam ini ya. Jadi catatan-catatan aja, karena topik yang dibawakan atau dipresentasikan oleh Ibu Evita Sabtu kemarin itu bagus sekali. Ya, jadi saran saya buat teman-teman yang kemarin terlewat ya, tolong lihat aja di Business ID, rekamannya ada, slide-slide-nya juga sangat jelas di situ dipresentasikan. Oke, jadi topiknya pembuka malam ini adalah catatan mencari talenta untuk tahun 2023 yang saya adopsi atau saya lanjutkan dari pembahasan Ibu Evita Hadis hari Sabtu kemarin. Ini saya ada beberapa catatan nih, benar-benar catatan, ini nggak membuat-buat ya. Jadi sewaktu saya dan teman-teman menyimak, ada beberapa hal yang perlu saya pikir menjadi catatan penting ya. Oke, ada tiga poin nih ya, berbicara soal strategi menarik talenta di 2023. Dan talenta ini dengan anggapan bahwa ini tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia ini, dan tinggal bagaimana kita menggunakan kesempatan ini untuk menarik mereka-mereka yang sangat baik untuk membantu atau bergabung di organisasi kita. Dari tiga topik itu, yang pertama saya mau bicara soal profil ya. Profil dari para talenta. Jadi topik pertamanya catatan talenta 2023 itu adalah profil. Di sini yang disampaikan oleh Bu Evita kemarin itu seputar profil adalah bagaimana terjadi shifting atau pergeseran yang namanya keseimbangan dari work-life balance. Jadi kalau kita lihat relatif dari talenta di tahun-tahun atau zaman sebelumnya, khususnya untuk generasi Y, generasi X, dan generasi Z sekarang, itu bicara soal work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan secara umum atau well-being itu shifting. Shiftingnya ke arah mana? Shiftingnya ada kaum millennials ini jauh lebih mementingkan atau jauh lebih menitik beratkan bagaimana pentingnya life, ya.
Nah, sehingga di situ menjadi satu tuntutan bagi mereka, dikala mereka mencari tempat kerja atau tempat berkarya, mereka ingin life balance-nya tuh jauh lebih tinggi. Ya, jadi keseimbangannya menjadi tinggi di sisi life. Yang dimaksud life itu apa? Ya, hal-hal yang bisa mereka lakukan sembari bekerja. Contohnya, kayak mereka lebih menuntut mungkin komposisi work from home-nya, bukan work from office-nya, itu jauh lebih tinggi komposisinya. Mungkin work from outside the office, belum tentu hanya di rumah, itu jauh lebih tinggi. Karena mereka ingin menikmati hidup jauh lebih tinggi ketimbang generasi sebelumnya. Ya, jadi di topik pertama soal profil, poin pertamanya adalah work-life balance-nya itu berubah. Oke. Nah, ini profil-profil para talenta zaman sekarang. Terus yang kedua adalah mereka jauh lebih berani untuk men-challenge, ya. Mereka jauh lebih berani untuk apa istilahnya men-challenge itu apa ya? Menantang status quo. Artinya adalah cara bekerja, lalu juga apa namanya bagaimana purpose suatu perusahaan itu dia akan challenge sesuaikah itu dengan purpose-nya mereka. Ya, jadi mereka jauh lebih berani men-challenge status quo. Orangnya berani ya men-challenge ya. Terus juga mereka juga apa ya namanya? Berani dan tahu, pertama mungkin tahunya dulu nih soal hak. Hak mereka untuk bekerja itu mereka punya hak apa sih? Ya, yaitu tadi hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memastikan bahwa tempat kerjanya itu sesuai dengan norma-norma yang mereka anggap berkembang saat ini dan seterusnya. Ya, jadi hak dan juga mode untuk men-challenge itu jauh lebih kuat di profil daripada para millennials itu ya, itu XYZ generations. Terus juga soal assessing, jadi poin ketiga di soal profil ini, mereka juga apa ya namanya lebih proaktif untuk mengakses atau apa itu mengakses itu ya menilai ya benar terima kasih Raisa menilai mereka lebih berani menilai sebuah perusahaan ini seperti apa ya saya ingat sekali Bu Evita saat itu bicara soal kalau mereka mau interview atau sebelum interview mereka mau apply mereka sangat proaktif melihat apa namanya profil dari perusahaan ini. Betul. Even sebelum mereka melamar. Ya, jadi mereka melakukan assessment itu dan yang kebenaran zaman sekarang dimudahkan ya ada Google, ada apa namanya informasi yang berterbaran di mana-mana, ada media, ada sosial media, ada apa namanya liputan pemberitaan dan seterusnya itu dalam split second atau dalam hitungan detik sudah bisa dikumpulkan. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita sebagai employer atau pemberi kerja atau dari sisi bisnis harus memahami profil-profil apa yang berkembang di generation Z ini. Ya, jadi secara soal profil tadi kita lihat perubahan work balance, bobotnya. Terus yang kedua bahwa mereka lebih challenging, mereka lebih menuntut haknya untuk bekerja di tempat yang baik. Yang ketiga mereka sangat-sangat proaktif dalam menilai sebuah perusahaan bahkan sebelum mereka melamar, gitu ya. Jadi that's what they are dan itulah mereka ya para talenta zaman sekarang. Terus
Poin kedua, ya, tadi kita bicara soal profil. Poin kedua yang saya ingin garis bawahi yang menjadi catatan penting adalah mereka menempatkan yang namanya mental health, ya, kesehatan mental, kesehatan jiwa itu menjadi top priority. Ya. Jadi mereka tidak ingin bekerja dengan tekanan, karena kalau tekanan itu mengganggu state of well-being-nya atau apa namanya kondisi well-being itu apa ya kehidupannya atau mentalnya, kesehatan mentalnya menjadi terganggu, mereka nggak mau. Ya, oleh karenanya pun banyak perusahaan-perusahaan yang juga sudah mengakomodasi atau addressing soal mental health ini dengan apa namanya mengadakan sesi atau mengadakan resources yang menjaga, merawat kesehatan mental itu supaya tidak terganggu atau menjadi sakit, kurang lebih gitu ya. Nah, memang kalau kita berpikir, oh saya kan UMKM, saya kan mungkin nggak akan punya fasilitas itu. Yang penting kalau bagi saya adalah kita pahami dulu masalahnya, bagaimana kita melakukan mental health itu kan bisa berbagai cara ya. Kita nggak perlu harus hire orang untuk melakukan ini. Kita bisa kirim atau kita mengundang dalam beberapa waktu kesempatan supaya yang namanya addressing mental health ini menjadi terakomodasi. Oke? Itu jadi poin 2 ya. Tadi poin 1 soal profile talentanya, yang kedua soal mental health, betapa pentingnya, dan itu menjadi satu momok yang yang perlu kita akomodasi buat mereka. Terus yang ketiga, bagaimana dengan fokus untuk mereka supaya kalau sudah join atau sudah bergabung dengan perusahaan kita, itu pentingnya transparansi ya, transparansi. Semakin menjadi lebih penting di kalangan mereka soal transparansi. Mereka bisa men-challenge, tapi mereka juga bisa memahami selama kita being transparent atau keterbukaan informasi, keterbukaan hal-hal yang penting dalam perusahaan itu menjadi sangat penting. Ya, jadi poin ketiga soal fokusnya dikala kita harus meretain mereka, yang pertama adalah transparansi. Jadi mungkin kalau kita dulu sering mendengar manajemen style yang sifatnya otoriter, ya, itu akan menghadapi banyak kesulitan dengan talenta-talenta zaman sekarang. Saya tidak bilang bahwa directive style ya untuk kita memimpin dengan gaya style yang directive ya, itu ada salah satu manajemen style ya, kalau kita belajar di leadership atau manajemen style itu demokratif, kalau kita ingin benar-benar assertif ya, benar-benar menuntun mereka, itu tetap bisa dilakukan. Hanya caranya tentu akan berbeda dengan kalau kita menghadapi generasi-generasi sebelumnya. Jadi nggak ada istilah pokok gitu ya, tanpa ada penjelasan. Main kita bicara otoriter, pokoknya harus begini, pokoknya harus begini. Itu tidak akan bekerja atau tidak akan mendapat support dari talenta yang sekarang. Jadi kita harus transparan. Apapun keputusan atau manajemen style yang kita adopsi, kita harus transparan. Ya, walaupun kita benar-benar assertif ya, kita benar-benar menjadi pemimpin yang spesifik untuk ngedrive mereka, tapi transparansi itu tetap diharapkan oleh mereka. Oke, fokusnya kalau untuk retain mereka. Terus yang kedua, KPI.
KPI ini tetap berlaku dari zaman dulu sampai sekarang. Tetap saja yang namanya KPI itu atau Key Performance Indicator itu akan menjadi satu acuan yang jelas. Ya, jadi kita, walaupun kita tahu profil mereka seperti ini, mereka juga tetap harus disandingkan dengan yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi deskripsi apa yang mereka harus capai, matriksnya seperti apa, itu harus jelas. Ya, itu tetap berlaku untuk talenta di zaman millennials ini. Terus yang ketiga dalam hal fokus untuk retain mereka, itu kita harus terus-menerus bicara soal values and purpose sehingga mereka tetap teriyakini bahwa bisnis kita ini punya values dan punya purpose tertentu. Dan ini harus di-refresh terus sehingga mereka menjadi ingat dan teriyakini bahwa bisnis ini tuh melakukan sesuatu dengan alasan tertentu atau tujuan tertentu. Ya, karena kita lihat secara garis besar bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang punya purpose dan values. Ya, kalau dulu mungkin karyawannya tidak terlalu bukan tidak terlalu peduli, tapi tidak terlalu mikirin banget soal values sama purpose sebuah bisnis. Zaman sekarang anak-anak millennials ini they really concerned dengan values sama purpose dari sebuah perusahaan. Ya, sangat-sangat penting ya. Mungkin Raisa salah satunya. Kalau perusahaan ini nggak jelas purpose sama values-nya, boro-boro gue mau kerja untuk perusahaan ini. Ya, jadi jika mereka sudah join, kita harus tetap menggaung-gaungkan value sama purpose-nya. Sehingga mereka merasa teriyakini dan tentunya betah. Nah, kemarin juga disinggung soal value sama purpose ini. Satu hal yang juga menjadi catatan penting adalah soal individual development program. Ya, ini juga dikonfirmasikan oleh Ibu Evita kemarin bahwa giliran kita sudah dapetin mereka, kita harus merawat mereka. Salah satu yang paling efektif adalah dengan membuat yang namanya individual development program. Jadi mereka tetap ingin berkembang. Ya. Mereka ingin selalu diberi tantangan sehingga mereka merasa bisa berkontribusi dengan organisasi ini. Nah, individual development program bentuknya apa saja sih? Yang paling utama itu kalau kita ngikutin 7-20-10 rule, ada itu ya kalau dalam pengembangan individu. 70%-nya biasanya itu adalah on the job training. Ya, on the job training itu apa ya? Masalah-masalah keseharian dalam pekerjaan itu adalah guru terbaik untuk sebuah program pengembangan. Jadi on the job training, kita harus berani kita harus berani untuk supaya dia menyelami pekerjaan kesehariannya, terus kita dampingin supaya kita bisa membantu problem solutionnya dari keseharian itu adalah salah satu atau 70% paling tidak kurang lebih yang berkontribusi terhadap pengembangan seorang karyawan ya. Nah, terus yang kedua itu program individual development program ini adalah coaching mentoring. Jadi kayak pengalaman saya punya mentor gitu ya. Kalau kita bekerja dalam satu organisasi, tapi akan ada mentor yang membantu saya. Nah, biasanya mentor itu adalah orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Jadi kita bisa bicara seputar pekerjaan itu sendiri, seputar project, ya. Tapi kita juga bisa bicara soal personal, soal kayak aspirasi pribadi, aspirasi ini. Nah, mentor ini juga akan membantu mengembangkan si mentinya, dalam arti
ya kita yang punya mentor namanya kan mentee ya. Nah, itu biasanya juga salah satu program untuk mengembangkan individu. Jadi kalau dibobotkan tadi on the job training 70%, kalau yang ini kurang lebih 20%. Ini sebagai gambaran aja. Nah, baru yang 10% itu apa? Yaitu formal training, seminar, workshop, ngirim dia sekolah kemana, dan seterusnya. Itu 10%. Jadi maksud saya intinya di sini adalah dalam sebuah individual development program, kita harus pastikan mereka dapat porsi ini sehingga mereka bisa berkembang. Kalau mereka berkembang, mereka bisa merasa berkontribusi, dan mereka merasa berkontribusi, mereka bisa lebih awet atau lebih bisa kita pertahankan menjadi talenta kita di tahun 2023 ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Itu catatan saya ya untuk bicara soal mencari talenta di 2023. Oke, Gitu. baik Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Bas nih untuk sharing terkait catatannya ya. Mantap banget nih, pasti catatannya 3 poin utama aja, tapi daging banget ya teman-teman tentunya. Karena ini merupakan rangkuman dari bisnis forum kemarin tentunya yang dirangkum sendiri sama Pak Bas nih, diberikan catatan pribadi nih dari Pak Bas. Oke, baik Pak. Oke, teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait topik malam hari ini atau di luar topik malam hari ini, boleh banget untuk drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Sebelum ke business planners ya Pak, saya mau tanya juga nih. Lalu saat ini ya Pak, perusahaan kan lebih banyak diisi oleh Gen Y sama Gen Z, ya kan ya Pak? Lebih banyak, mayoritasnya lebih banyak dua gen tersebut. Menurut Pak Bas nih, apa yang memotivasi selain work-life balance ya Pak? Tentunya kan ada yang namanya rewards ya Pak. Itu bentuknya harus seperti apa Pak? Ya, menarik sekali. Itu justru nunggu pertanyaan itu dari teman-teman, Raisa. Karena kan biasanya gitu ya, gue kan perusahaan kecil gitu ya, saya kan nggak mampu bayar orang. Dan berita baiknya kemarin kan Ibu Evita menampilkan sebuah statistik kan ya, sebuah statistik di mana saya lupa angkanya berapa, tapi kalau saya nggak salah ada 60% ya, 68, wah, Raisa lebih catatannya lebih canggih. 68% itu sebenarnya bersedia untuk bekerja dengan gaji yang sama, bahkan gaji yang lebih rendah. Dengan catatan selama mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka inginin, yang tadi itu ya, ada purpose, ada values ya. Terus juga ada angka berapa 85% ya, yang benar-benar bicara soal apa kemarin Raisa? Mereka ingin yang 85% apa, saya catatan saya lupa saya tulis, tetapi kalau teman-teman tertarik di situ bisa lihat di rekamannya. Apa Raisa? Kurang lebih terkait yang work life balance juga Pak, itu yang 85% juga. Oh iya, terima kasih. Itu yang work life balance. Work life balance. Jadi kalau kita lihat ya, dua angka yang independen itu membuktikan bahwa reward itu ya penting, tapi tidak menjadi top priority gitu ya. Karena mereka tuntutannya lebih tinggi tadi, work-life balance, terus mental health, dan mencari tempat yang sesuai dengan purpose sama values-nya mereka. Oleh karenanya, bagusnya adalah selama perusahaan itu terlepas ukurannya, tapi punya nilai yang tadi itu cukup tinggi, yang bisa disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan besar, itu yang akan menarik buat mereka, ya. Tapi tentunya bukan berarti kita bisa menarik mereka terus nggak kita gaji gitu ya, terus nggak kita ini. Ada maksud saya fleksibilitas yang mereka juga bisa tidak terlalu strict gitu ya. Mungkin ya itu tadi dari 60% sekian itu, 60 sekian persen itu, mereka bahkan nggak masalah kok kalau dibayar di bawah gajinya yang mereka selama ini dapat ya. Nah, itu kan membuktikan bahwa tidak hanya besarannya juga
harus kita samakan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih mampu membayar talenta, tapi juga jenis dari rewardnya itu bisa berbeda-beda ya. Oke. Contohnya kayak apa ya kemarin saya bahas dengan Ibu Evita. Jadi zaman sekarang di perusahaan saya yang lama dikonfirmasi oleh HR-nya bahwa mereka ditawarin mobil malah nggak mau. Bahkan dibilang udah Hmm. gue nggak perlu mobil ya, fasilitas mobil, car ownership program kah atau apa, tapi saya minta ditukar aja dengan cuti yang lebih lama gitu ya kan. Loh, kita dari perusahaan modalnya jauh lebih murah kan istilahnya. Ngasih Betul. mobil mungkin dinilaikan uang itu bisa 100 juta, 200 juta tentunya dengan jenis mobil untuk level tertentu ya. Tapi paling tidak anggapnya 150 juta gitu ya. Kalau itu mereka nggak mau tapi mau hanya diganti dengan cuti, berarti kan dari sisi finansial kita jauh lebih termampukan kan. Nah, jadi rewardnya itu bukan hanya besaran yang harus dipikirkan dan yang harus ditakuti gitu ya. Tapi kita harus pandai-pandai dengan memahami profil ini, kita bisa menawarkan paket yang jauh lebih relevan buat mereka, tapi dari sisi finansial bisa jadi tidak semahal sebelumnya gitu. Itu hanya salah satu contoh. Contoh lain membership program umpamanya. Ya, anak zaman sekarang sangat sangat sensitif terhadap penampilan. Mereka pingin dikasih membership untuk gym tertentu dilengkapi dengan PT ya, personal trainer. Itu akan jauh dihargai ketimbang itu tadi mobil kah atau apa yang harganya lebih mahal tapi nilainya tidak dianggap tinggi. Oke, baik, Pak. Oke, lalu nih Pak, kan para talenta ini tentunya sangat pemilih ya Pak. Lalu bagaimana Pak kita bisa cepat nih mencari talenta ini supaya kita nih bisnis kita dipercaya mereka nih untuk bekerja, harus jadi punya unik apa nih Pak bisnis kita nih agar mereka memilih bisnis kita untuk bekerja. Ya, jadi yang bisa kita lakukan itu zaman sekarang kita nggak bisa pasif. Kita jangan banyak berharap bahwa mereka paham, mereka akan melamar ke kita. Karena salah satu hal adalah tetap yang namanya demand terhadap talenta ini jauh lebih besar daripada supply yang ada, atau alias jumlah talenta di pasar juga tidak sebanyak dari kebutuhan. Oleh karenanya tetap harus kita bersaing untuk menarik mereka. Bersaing dengan siapa? Dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Bisa dari skala-skalanya sama atau lebih besar ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama harus proaktif. Jadi kita harus tanda kutip mempromosikan perusahaan kita ini ke hadapan mereka. Ini kan yang Ibu Evita sampaikan kemarin. Jadi kita harus proaktif mempromosikan ini loh saya. Ini loh bagaimana yang namanya branding dari korporasi perusahaan saya ini begini, gini, gini, gini. Fiturnya apa, manfaatnya apa. Ya, salah satunya bahwa kita punya purpose, kita punya values, kita punya work-life balance yang sangat bagus, terus kita punya mikirin soal mental health dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah cara-cara di mana kita, kalau langkah awalnya sudah menjadi proaktif, kita juga harus mempromosikan apa-apa yang bisa menarik mereka gitu. Itu yang harus Oke, dilakukan. baik. Jadi menjadi proaktif ya Pak terhadap talenta yang ada sekarang ini, lebih mendekatkan mereka agar lebih paham juga ya Pak. Seperti Ya. apa nih mereka butuhnya. Oke, baik Pak. Lalu misalkan nih Pak, tentunya kan kita nih belum tahu ya Pak, bisnis kita nih bisa dinilai ideal atau enggak. Lalu saat merasa bisnis kita nih belum ideal, itu bisnisnya kita harus bisa langsung rekrut atau menurut Bapak kita menjadi CEO aja nih Pak, yang Chief Everything Officer nih, atau kita segera mencari talenta ini? Sorry Raisa, tadi ada kayak telepon masuk, jadi suara Raisa merendah, jadi saya nggak bisa nangkep. Tolong bisa diulang, bisa? Oke, oke. Baik, Bu. Baik, Pak.
saat ini kan bisnis kita mungkin belum bisa dibilang ideal ya Pak. Mungkin para business planners belum bisa ideal. Lalu apakah di saat kita merasa butuh talent ini, tetapi tidak sesuai nih Pak, untuk gajinya dan lain-lain ini masih belum cukup. Apakah kita harus mencari talent ini, mengingat para talenta ini kan sudah memilih ya Pak, sudah mulai membuat pilihan sebelum melamar pun sudah membuat pilihan. Lalu bagaimana nih Pak? Apakah kita harus hire atau kita yang menjadi karyawannya juga, menjadi chief everything officer-nya juga? Ya, jadi gini, yang pertama adalah kita harus melakukan langkah-langkah itu tadi, Raisa ya, menarik mereka ya. Nah, masalahnya kalaupun nanti akhirnya apa yang kita tawarkan dengan apa yang mereka minta, kalau sudah ada kecocokan, itu biasanya masih banyak jalan bagaimana kita menawarkan mereka dalam segala bentuknya. Bisa sampai ya mungkin tingkat gajinya yang masih diharapkan relatif lebih tinggi dari apa yang dari kita mampu membayar mereka. Bisa jadi kan dibuat variabel. Ini udah lebih teknis lagi pertanyaannya, Raisa. Dibuat variabelnya apa? Ya, kita lihatlah ekstrim waktu itu kan Steve Jobs, gajinya cuma $1. Ekstrim sekali, gajinya cuma $1, tapi dia dibayar dengan bonus atau variabel. Nah, ini membuat kedua belah pihak jauh lebih excited. Ya. Excitednya apa? Jadi ada dibuat perjanjian, oke gaji tetap cuma $1 ekstrimnya, tapi nanti setiap kali ada pencapaian, berapa persen dari pencapaian itu akan menjadi income untuk si karyawan itu. Gitu. Ini saya bicara soal ekstrim. Saya bicara soal ekstrim sehingga teman-teman bisa berpikir bahwa ternyata yang namanya salary pun itu bisa dibuat serendah-rendah mungkin, tapi ada kompensasi dalam bentuk lain. Bentuk lain adalah bisa sharing profit, bisa sharing revenue di atas. Kan itu kan tinggal perhitungannya seperti apa dan persentasenya pun juga bisa diatur gitu ya. Bagusnya adalah itu variabel. Jadi perusahaan tidak terkunci untuk membayar satu yang fix. Ya, jadi kedua belah pihak bisa lebih excited. Oh, jadi kalau saya terbukti memberikan kinerja yang bagus, perusahaan bisa mendapatkan revenue yang besar, toh saya juga akan dapat persentase dari situ. Gitu. Ya, jadi itu yang usaha awalnya kita narik dulu mereka gitu. Setelah kalau udah cocok, baru kita bernegosiasi tanda kutip antara apa yang kita mampu bayar dengan apa yang mereka minta. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi memang tergantung dari ininya ya, dari bisnisnya juga ya Pak. Jadi mereka bisa menimbang kembali nih setelah tahu job desk lengkapnya, lalu bagaimana penggajiannya, lalu dan lain-lainnya. Setelah itu mereka masih bisa menimbang kembali. Oke, baik. Lalu Pak, dari 3 poin di atas, dari 3 poin yang Bapak sebutkan ya tadi, profil, mental health, lalu tempat yang sesuai. Lalu semisalnya salah satu dari poin tersebut tidak terpenuhi Pak oleh bisnis kita. Bagaimana nih Pak mensiasatinya, atau bisakah tetap kita cari top talent tapi tidak dengan 3 poin di atas, 3 poin tadi itu? Mungkin salah satunya atau keduanya. Iya, mungkin anggap aja lah kalau kita bilang soal mental health, mungkin masih banyak teman-teman berpikir bahwa itu bukan top priority. Ini kan catatan ini kan penting tapi juga ada prioritasnya ya. Nah itu tadi, anggap aja ya kita bisa memahami profil mereka soal work-life balance, soal hak dan kemampuan mereka challenging, soal mereka proaktif dalam menilai perusahaan itu kan toh kita udah tahu ya, yang penting kita bisa mempromosikan untuk mengakomodasi itu kan ya. Terus soal fokus transparansi itu sebenarnya kan hanya suatu hal yang perlu kita lakukan, tidak ada modal apa-apa. Being transparent itu kan juga nggak terlalu harus ada biayanya, yang penting kita sadar semua kita harus being transparent. Terus juga setting KPIs normal-normal aja kan, kalau kita ada satu project
setting KPI harus ada. Terus apa lagi tadi kita bilang? Mungkin kita belum Profile. punya value Coba. sama purpose nih, gitu ya. Ya udah, itu yang harus dibangun. Duduk aja dengan leadership team ya, dengan tim-tim senior. Kita nih perusahaan belum ada value sama purpose-nya. Tapi sebenarnya yang selalu saya sampaikan pada teman-teman, sebuah usaha itu didirikan pasti ada purpose-nya. Hanya mungkin belum tercatat atau dicatat dan apalagi dikomunikasikan. Tapi sebenarnya ya nggak bedanya lah. Raisa kalau punya bisnisnya, apa sih niat awalnya? Pasti ada lah. Pasti ada. Gitu. Ya kan? Terus dari situ kalau kita udah punya purpose, kita bangun vision sama mission-nya seperti apa, turunan dari purpose itu kita buat. Itu juga sebenarnya nggak ada biaya banyak gitu, hanya perlu waktu kita untuk memikirkan, menuliskannya, dan akhirnya mengkomunikasikannya. Ya, jadi apa sih? Mungkin yang mental health lah. Ya kalau kita bilang dari 3 poin tadi, mungkin mental health yang kita belum secanggih itu. Ya, yang penting kita tahu dulu masalah kita mengakomodasikannya, yaitu bisa menjadi prioritas yang ketiga ya dari 3 itu. Tapi itu pun juga tetap bisa kita lakukan yang tadi saya bilang. Kita bisa outsourcing kan, kita bisa menggunakan sumber daya dari luar yang kita nggak perlu hire orang permanen di organisasi kita. Mungkin setahun sekali kita mengadakan kegiatan yang itu tadi tujuannya merawat mental health dari tim kita. Kan bisa setahun sekali. Oke, baik. Jadi memang 2 poin yang tadi itu yang profile dan tempat yang sesuai ini memang menjadi priority ya Pak ya. Lalu sedangkan mental health ini bisa kita mundurkan prioritinya karena mungkin kalau mental health kita nggak tahu ya Pak secara indernya pertalenta nih seperti apa mental health-nya. Jadi nggak mungkin kita jadikan prioritas utama. Iya, kan bisa juga tadi dari Raisa nambah lagi. Kalau seandainya kita itu penting, ya udah mungkin kita nggak ada program khusus, tapi dalam paket penawarannya yang kita kasih itu tadi supaya ada ngikut membership gym, membership olahraga, membership olahraga kan nggak perlu golf yang mahal-mahal kan, bisa jadi klub badminton, klub sepak bola, klub futsal, fitness, apapun itu nggak perlu mahal-mahal juga. Betul. Oke, baik Pak. Kita sekarang ke Business Planners nih, sudah ada dari box Q&A dari Kak Rusman.T3 nih Pak. Gimana caranya membangun loyalitas nih buat karyawan Gen Z? Terima kasih Rusman D3. Oh bukan, D3. Bagaimana caranya membangun loyalitas buat karyawan Gen Z ini? Oke. Memang itu satu tantangan ya. Jadi zaman sekarang yang namanya Gen Z itu harus benar-benar dirawat ya. Dirawatnya itu ya itu tadi ya, selama kita tahu profil mereka, selama kita tahu apa yang mereka cari, selama kita bisa connect dengan motivasi mereka, itu adalah resep-resep bagaimana merawat mereka. Tapi salah satu hal yang juga mungkin tidak sempat dibahas kemarin dan juga kali ini adalah bahwa yang namanya span of focus. Span of focusnya itu, time span-nya itu zaman sekarang pendek-pendek gitu ya. Jadi kita harus semakin lebih sering, semakin lebih rajin untuk merawat mereka. Intensitas dari contohnya yang tadi saya sampaikan, kita ambil contoh satu value sama purpose saja. Kalaupun kita sudah punya, itu harus lebih sering digaungkan. Karena Gen Z dan millennials, time span-nya, ya, waktu mereka untuk fokus itu jauh lebih pendek ketimbang kalau generasi sebelumnya. Ya, karena situasi dunianya saat ini sudah berubah ya. Information flow aja udah banyak sekali. Terus mereka multitaskingnya sudah sangat terlatih untuk memperhatikan banyak hal, walaupun kedalamannya mungkin bisa jadi tidak terlalu dalam. Jadi kalau ditanya membangun loyalitas tadi, paling tidak kita tahu resepnya, tapi yang terpenting adalah intensitasnya juga harus diperhatikan, ya. Mengkomunikasikan ke mereka,
untuk menanyakannya mereka seperti apa, untuk ngecek dan monitor mereka jauh harus lebih sering. Ya, bukan masalah kita tidak trust mereka, tapi mereka membutuhkan perhatian juga untuk supaya mereka merasa terbantukan bahwa oh ternyata this company takes care of the employee, employee macam saya juga gitu ya. Nah jadi Rusman bisa lihat tadi ya dari catatan-catatan itu hampir wajib kita akomodasi, dan untuk khususnya Gen Z ini yang lebih apa namanya lebih muda itu jauh lebih intensitasnya lebih tinggi ya dari apa yang kita sampaikan tadi. Moga-moga menjawab Rusman. Oke, semoga membantu jawaban dari Pak Bas ya, Pak Rusmani. Lanjut ya Pak, kita ke box Q&A lagi. Ada satu lagi pertanyaan dari kebunnya Nawang nih. Apakah gaji harus dicantumkan di laman loker, Pak? Di gaji harus dicantumkan di laman loker. Oke, saya ngerti nih kebunnya Nawang. Oke, kebunnya Nawang. Jadi di mana ya, di Amerika sekarang sudah ada kebiasaan bahwa kalau saya nggak salah ya, di Amerika apa di Inggris ya, kemudian di negara Barat ya, itu sudah ada peraturan di mana kalau kita mengiklankan itu sudah harus ada gajinya gitu. Saya nggak tahu itu masih anjuran atau sudah kewajiban ya, tapi paling nggak sudah mengarah ke sana. Nah, kalau kita balikan di Indonesia, apakah itu sudah diwajibkan? Belum. Ya, dianjurkan pun juga belum. Berarti kalau pertanyaannya apakah gaji harus dicantumkan di laman loker, ya tidak wajib, tidak harus, gitu ya. Dan karena ini juga berhubungan dengan kedewasaan dari organisasi kita. Bagaimana bisa kita transparan sampai ke titik gaji. Ya, kalau saya rasa sih paling tidak peraturan tidak mengharuskan, ya mungkin belum perlu amat gitu ya. Itu menjadi bagian dari pembahasan atau negosiasinya dengan karyawan masing-masing. Walaupun adalah range atau skala gaji untuk posisi tertentu dengan grade tertentu, pasti sudah ada lah itu skalanya dan aturannya biasanya sudah ada di situ. Gitu. Itu kebunnya. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, dari kebunnya Nawang nih. Oke, balik lagi ke saya ya Pak. Saya mau tanya nih terkait individual development program nih. Ada beberapa perusahaan Pak yang mungkin melakukan on-job training atau mentoring ini sebelum melakukan signing kontrak Pak. Nih, lalu saat on-job training, setelahnya apakah perlu kita pertimbangkan lagi nih Pak untuk dilanjutkan ke tahap signing kontrak ini? Jadi pertanyaannya gimana, sorry? Jadi bagaimana nih Pak? Apakah perlu kita mempertimbangkan lagi talenta ini setelah individual development program, misalnya on-job training, karena lebih banyak on-job training biasanya sebelum signing kontrak pekerjaannya. Oh enggak, jadi kalau tadi individual development program itu kalau mereka sudah join. Kalau mereka sudah menjadi karyawan. Jadi mungkin, maaf kalau saya mungkin tidak terlalu jelas tadi. Jadi, dikala mereka sudah masuk, kita harus memastikan adanya individual development program. Jadi dengan memahami, kan biasanya kalau ada namanya appraisal ya. Penilaian kinerja dari karyawan. Biasanya nggak lama setelah mereka join, sudah beberapa bulan, saat appraisal itu ada yang namanya bagian individual development program. Nah, individual development program ini tentunya ya kalau mereka sudah join dan sudah berkarya di perusahaan tersebut gitu. Nah, biasanya kalau individual development program itu didesainnya seperti apa, kewajiban siapa. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan yang jauh lebih mapan ya, biasanya karyawan itu di encourage atau
diharapkan supaya mereka proaktif. Apa sih cita-citanya mereka di perusahaan ini? Bisa jadi mereka ada cita-cita tertentu. Saya ingin mengembangkan kemampuan saya di bidang sales, bisa dalam divisinya dia, atau bisa jadi saya di divisi lain ya. Nah itu kalau mereka sudah mengungkapkan dan dimungkinkan dan dianggap make sense, nah nanti oleh perusahaan dicoba untuk diakomodasi. Nah itu masuk dalam individual development program gitu. Jadi Oke, baik Pak. lebih hidup gitu loh, Hmm. Raisa. Itu tidak hanya dari atasan bilang ya kamu harus ini, enggak juga. Biasanya mereka di encourage ya, disemangati supaya mereka punya cita-citanya apa. Nah, kalau itu bisa difasilitasi oleh perusahaan, itu menjadi bagian dari individual development program. Yang bentuknya bisa coaching, on the job training, bisa mentoring tadi, bisa training formal di luar, dan seterusnya. Oke, baik Pak, siap. Oke, karena sudah mendekati penghujung dari sesi bisnis Q&A, mungkin nih Pak, boleh diberikan nih Pak catatan-catatan lebih pentingnya lagi, yang poin-poin utamanya lagi nih Pak, yang menjadi penggal judulan ini Pak, untuk business planners nih, supaya dapat top talent nih untuk 2023. Ya, oke, terima kasih. Di penghujung waktu ini saya pesannya singkat aja. Pertama, ini topik sangat menarik dan sangat penting ya, khususnya kita di awal tahun ini. Nggak bedanya kita kalau dengar di apa namanya di persepak bolaan ya, ada bursa transfer pemain. Nah, biasanya akhir tahun dan awal tahun itu adalah pergerakan talenta dari satu perusahaan ke perusahaan lain ya. Nah, ini adalah momen yang sangat penting khususnya kalau kita ingin mencari talenta yang bagus ya, yang berpengalaman untuk masuk ke organisasi kita. Nah, poin kedua adalah pastikan kita pahamin ya profil dari talenta-talenta yang beredar di apa namanya di antero pasar labor atau pasar tenaga kerja, itu kita tahu profil-profilnya seperti apa. Dan poin ketiga adalah kita nggak bisa pasif, kita harus proaktif mempromosikan perusahaan kita sehingga mereka tertarik. Jadi jangan harap kalau kita hanya pasif mereka datang ke kita, justru ke sebaliknya. Kita harus proaktif, kita harus ngejar mereka, menarik mereka. Ya, makanya istilahnya attract and retain. Ya, menarik dan mempertahankan mereka di organisasi kita. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, putarlah lagi rekaman di Business Forum kemarin Ibu Evita Hadis ya, soal strategi attracting top talent in 2023, supaya catatan yang saya sampaikan ini jauh lebih apa namanya relevan dan dipahami ya. Jadi itu pesan saya buat teman-teman. Itu aja, Reza. Oke, baik. Sampailah kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam ini. Tentunya malam hari ini menyambung dari bisnis forum kita sebelumnya ya, teman-teman, di hari Sabtu kemarin bersama Bu Evita. Jadi teman-teman yang merasa catatan ini masih mengganjal nih, masih belum terlalu banyak sesuai, bisa baca lagi bisnis forum, bisa ditonton kembali bisnis forumnya. Karena tentunya di bisnis forum kemarin sudah dilampirkan banyak data oleh Bu Evita Hadis nih, terkait top talent di 2023 ini. Untuk rekamannya gampang banget, bisa langsung dicari di aplikasi bisnis.id. Untuk downloadnya bisa langsung di App Store ataupun di Play Store, teman-teman. Jadi udah bisa digunakan untuk iOS ataupun Android. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih, walaupun pulang ya Pak, walaupun telat datangnya, tapi tetap semangat banget nih Pak Bas untuk sharing ke teman-teman business planners malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas. Sama-sama Reza, dengan senang hati. Oke, baik. Dan yang ketinggalan pastinya business planners, yang teman-teman nih yang mau belajar lebih membangun atau membenahi value agar lebih unik dan relevan, bisa banget untuk ikut workshop value creation di tanggal 30 sampai 31 Januari yang akan diajar langsung nih oleh Pak Baskoro Hadi. Teman-teman yang merasa butuh banget pendampingan secara private, secara detail, secara komprehensif, bisa banget ikuti workshop tersebut.
Untuk pendaftarannya gampang banget, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id dan bisa langsung men-DM Mbak Amelia Jiliansyah untuk pendaftarannya ya. Slot pesertanya terbatas, jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan, langsung buruan daftar hari ini juga boleh. Oke, terima kasih banyak Pak Bas. Terima kasih Reza. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Pak Bas, selamat malam. wabarakatuh. Oke. Thank you business planners sudah join di Business Q&A malam hari ini. Kita ketemu lagi di Business Q&A besok di hari Rabu bersama Pak Budisman, juga Business Forum nih di hari Sabtu bersama Pak Rex Marindo. Teman-teman bisa langsung daftar Business Forum di link pada bio Instagramnya business.id, di daftar menu Business Forum ya. Di menu daftar Business Forum, mohon maaf. Jadi teman-teman bisa langsung klik link. Untuk pendaftarannya gratis, teman-teman tinggal masukin nama dan email untuk kita kirimkan invitation-nya lewat email. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Business Planners. Selamat malam dan selamat beristirahat.